menyambut kedatangan Ramadan dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Artinya kedatangan Ramadan itu orang yang memperoleh kesempurnaan puasa adalah orang yang bisa melaksanakan puasa karena dasar tiga tadi. Pertama, karena iman. Apabila rasa cinta ini sudah timbul dalam hati kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kondisi yang menakutkan sekarang ini, ketika kita tenang, jiwa kita tenang, mentalitas kita tenang menghadapi situasi, kembali kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, dan kita berniat sungguh-sungguh. Apa yang menjadikan tolok ukur keberhasilan seseorang melaksanakan ibadah puasa? Harus meningkatkan kualitas sabar dan ikhlasnya pada tataran aktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat insan Al-Kausar, alhamdulillah puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatannya, yang mana dari berupa nikmat kecil dan nikmat besar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita yang tanpa kita sadari. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas pengorbanan beliau dan para sahabatnya, alhamdulillah Islam masih berjaya pada saat ini. Sahabat insan Al-Kausar, hari ini adalah hari di mana kita akan berpisah dengan tamu yang mulia, yakni bulan Ramadan. Pada hari ini, di sore hari ini sebelum berbuka puasa, seperti biasa, insan Ramadan Al-Kausar akan menemani Anda dalam beberapa kajian Islami, yang mana materi hari ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Qahar yang berjudul tentang berpisahnya dengan bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa Pak Haji? Alhamdulillah, alhamdulillah masih bisa menjalankan ya. Insyaallah semangat. Nah, Pak Haji, gimana menurut Pak Haji ini tentang kita sebagai umat muslim ketika kita akan berpisah dengan bulan Ramadan? Baik, saya akan sampaikan langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat insan Al-Kausar beserta para pemirsa di mana saja berada yang berbahagia, alhamdulillah kita nyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan inayah serta taufik dan hidayahnya, terlebih nikmat yang sangat terasa bagi kita di saat pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga tidak terasa hari ini kita sudah memasuki hari ke-28 bulan Ramadan. Artinya beberapa hari lagi kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Mungkin ini yang akan kita bicarakan, berpisah dengan bulan suci Ramadan. Tentunya ada dua perasaan yang menyelimuti dalam diri kita berpisah dengan bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, rasa senang dan gembira. Yang kedua, rasa sedih dan berduka. Senang dan gembira karena kita sudah selesai, hampir menyelesaikan training yang ditrain oleh trainer yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan yang akan mendapatkan rahmat, yang dijanjikan mendapatkan ampunan dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci Ramadan ini menjamin kita untuk terbebas dari api neraka. Siapa yang tidak senang coba? Nah, oleh karenanya dengan training yang begitu lama sampai 1 bulan di bulan suci Ramadan ini, harapan kita adalah hasilnya akan kita peroleh, yaitu paling tidak kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah ini memang sudah dijanjikan oleh baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Hadis ini, lissaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan.
Kegembiraan yang pertama adalah ketika berbuka puasa. Ini mempunyai dua makna. Ketika berbuka puasa pada hariannya menjelang maghrib, tentu kita akan gembira. Begitu berbuka, senang hati kita. Dan yang kedua adalah berbuka secara total, yaitu pada hari raya Idul Fitri tersebut. Nah, oleh karenanya ini merupakan kegembiraan tersendiri buat kita umat Islam ketika masuknya Idul Fitri. Makanya jangan heran dinamakan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian yang melalui proses penyucian diri di bulan suci Ramadan dengan puasanya. Kan Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dihapus dosanya. Dihapus dosa berarti suci dari dosa. Kemudian dengan qiyamul lailnya, dengan hadis yang hampir mirip, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dihapus dosa-dosa kita dengan melaksanakan qiyamul Ramadan. Apalagi mendapatkan Lailatul Qadar, kemudian dengan iktikafnya, dengan sodakohnya, dengan zakat fitrahnya, dengan tadarus Al-Qur'annya, yang semuanya itu merupakan kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan. Dan setiap kebaikan yang kita laksanakan itu akan menghapus segala kesalahan-kesalahan, lebih-lebih pada bulan suci Ramadan. Makanya ketika masuk Idul Fitri, kita berhak mengucapkan minal aidin wal faizin. Itu merupakan sebuah doa yang disampaikan oleh umat yang melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Karena itu merupakan doa minal aidin, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang kembali kemana? Kembali kepada fitrah, yang tadinya kita punya dosa banyak dengan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, kembali kepada fitrah, yaitu kembali kepada kesucian. Wal faizin, dan mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa, sebab pahala di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas kalau kita gembira dengan selesainya bulan suci Ramadan ini. Nah, inilah perasaan kita yang pertama, yaitu perasaan gembira ketika kita berbuka, baik pada waktu maghrib maupun pada saat Idul Fitri. Nah, kemudian ada lagi keberuntungan di sini yang kita peroleh. Keberuntungan karena mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, indalikai rabbi. Nah, mungkin kalau yang pertama tadi kita akan raih di dunia ini, tapi nanti di akhirat kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah kegembiraan yang tiada taranya, tiada tara bandingannya, karena berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita diakui sebagai hambanya yang berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini merupakan hal yang sangat kita dambakan dan sesuai dengan janji Allah di dalam Al-Qur'an. Bisa dilihat di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin mendapatkan dan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, indalikai rabbi. Nah, dia harus melaksanakan amal soleh dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan apapun. Dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita di-training oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan dengan melaksanakan ibadah-ibadah, mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan ampunan dosa. Ini merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang artinya kita kembali kepada fitrah, berhak minal aidina wal faizin. Nah, makanya kalau minal aidin wal faizin diucapkan oleh orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kayaknya nggak nyambung. Coba bayangkan, orang nggak pernah puasa, orang nggak pernah zakat fitrah, dan nggak pernah nyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, tapi paling getol ngucapinnya, paling pertama minal aidin wal faizin. Begitu ketemu dengan sahabatnya, mau kembali ke fitrah kemana? Karena tidak melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan mendapatkan keuntungan dari mana kalau tidak melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan? Makanya mudah-mudahan ibadah Ramadan yang telah kita laksanakan selama 28 hari ini dan seterusnya sampai akhir bulan Ramadan ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu perasaan yang kedua adalah perasaan sedih, perasaan duka. Kenapa? Karena belum tentu kita ketemu Ramadan tahun depan. Nggak ada jaminan kita bisa hidup di tahun Ramadan tahun yang akan datang. Makanya dengan perginya bulan suci Ramadan meninggalkan kita beberapa hari lagi, ini tentu ada perasaan sedih di dalam diri kita. Kita akan menangis dengan kepergian bulan suci Ramadan. Kenapa tidak? Allah memberikan pahala berlipat ganda, Allah mengampuni jaminan dosa. Tetapi pada saat Ramadan itu akan pergi, maka perasaan sedih dalam diri kita ini akan ada. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar dilimpahkan kita umur yang panjang, bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Terus yang kedua, di Ramadan ini belum tentu ibadah kita diterima. Kalau tidak diterima ibadah kita, maka akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin agar ibadah di bulan suci Ramadan ini yang beberapa hari lagi akan meninggalkan kita berusaha untuk ibadah sebaik-baiknya agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak ada jaminan ibadah kita itu diterima. Bahkan ada persyaratan untuk mendapatkan ibadah itu diterima. Yang pertama adalah dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, niat yang semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua didasari dengan ilmu. Ya, dengan niat kita bisa pelajari dari semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Selalu diiringi dengan kata-kata lillah. Kita lihat ketika kita melaksanakan ibadah sholat, kita awali dengan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Untuk apa kata-kata lillah ini? Memotivasi diri kita agar ibadah yang kita laksanakan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah seperti inilah yang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Puasa juga begitu. Ketika kita puasa, besok harinya, malamnya kita niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana. Ditutup dengan kata-kata apa? Lillahi ta'ala. Begitu juga zakat fitrah. Nawaitu an ukhrija zakatul fitri fardan lillahi ta'ala. Bahkan umroh saja, ketika orang melaksanakan ibadah umroh, itu ada niatnya. Nawaitul umrota wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Bahkan termasuk haji. Nawaitul hajja wa akhramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, jadi oleh karenanya agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niatkan dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kalau kita ingin mendapatkan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan ilmu. Karena Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubatnya pernah mengatakan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu al-a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang berbuat, yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karenanya perasaan sedih, perasaan berduka dengan perginya bulan suci Ramadan ini pasti akan menyelimuti diri kita bagi orang-orang yang beriman, bagi hamba-hamba Allah yang ingin mendapatkan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karenanya kepergian Ramadan kita iringi bisa dengan rasa senang dalam diri kita karena training kita sudah berhasil di bulan suci Ramadan, dan sedih serta berduka karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang, dan belum tentu juga ibadah kita diterima. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu, dan kita hanya bisa meminta agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini saja terkait dengan apa itu makna daripada berpisah dengan bulan suci Ramadan. Intinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk ibadah sebaik-baiknya. Bahkan 2 hari ke depan yang masih ada tersisa, agar kita betul-betul mendapatkan julukan al-aidin wal faizin tadi. Itu saja Mas Fatur yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Anda, silakan. Baik Pak Yai, ini ada yang mau saya pertanyakan. Amalan apa di 2 hari terakhir ini yang sekiranya bisa kita lakukan, yang mana kita akan berpisah dengan bulan Ramadan? Baik, terima kasih. Amalan 2 hari ke depan kita harus menggenjot, harus bersemangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang biasa kita kerjakan, hanya dengan semangat yang lebih tinggi. Tetapi ada juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tukmilul iddah, sempurnakan bilangan Ramadan ini. Artinya dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang biasa kita kerjakan di awal sampai akhir ini, puasanya, kemudian qiyamul lailnya, yang belum membayar zakat fitrah diusahakan, kemudian tadarus Al-Qur'annya bila perlu khatamkan, dan semua amal-amal ibadah yang kita kerjakan dengan lebih semangat di akhir-akhir Ramadan ini.
Dan yang terakhir adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jangan lupa bertakbir kepada Allah, besarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini sudah menjadi kebiasaan di negara kita kalau malam terakhir itu dengan mengumandangkan takbir, dan ini jangan ditinggalkan, jangan dilupakan, karena itu merupakan sebuah kegembiraan kita, pernyataan kesenangan kita bahwa ibadah-ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyatakan kebesaran Allah dengan takbir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bila perlu satu malam suntuk itu besarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua amalan ini yang kita kerjakan di akhir-akhir Ramadan sampai pada puncaknya, yaitu malam takbiran yang dikenal dengan di masyarakat kita ini. Insya Allah dengan cara demikian kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk bagian dari orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita, kalau ini sudah kita laksanakan, sudah kita penuhi, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membantu segala kesulitan kita, termasuk mudah-mudahan corona Idul Fitri ini bisa lenyap dari negara kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Yai sudah memberikan penjelasannya dari pertanyaan saya tadi. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang Pak Yai sampaikan tadi. Nah, mungkin untuk menutup acara ini, mungkin Pak Yai bisa menutupnya dengan doa yang menjadi penutup hari ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma irfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fakhsya wal munkar was-suyufal mukhtalifata was-sada'ida wal mihan ma zahara minka wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina amma. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika wa natasyaffa'u indaka bisalati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taqtadi hajatina fa innahu la yaqtadi hajata ahadin illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghitsu ya Mughithu aghithna ya Farijal ham ya Kashifal gham ya Mali abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum bi subhanakallahumma tahiyatum bi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada sahabat Insan Al-Kausar, juga para pemirsa di mana saja berada. Hari ini merupakan hari yang terakhir penayangan Insut Ramadan Al-Kausar. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan selaku pimpinan Madrasah Tsanawiyah Al-Kausar menyampaikan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada sahabat Insan Al-Kausar yang sudah setia mengikuti kajian Islami di channel YouTube Insat Ramadan MTS Al-Kausar, semoga apa yang telah disampaikan di beberapa video di channel kami bisa bermanfaat bagi kalian di selama bulan Ramadan ini. Saya Muhammad Fatur Rahman mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون